status dia aja saya kaget. Siara ngapain lagi bikin status kayak gini? Itu banyak loh Mbak, karena dia kan di sini kan juga ya namanya status story, pasti ada warga sini dong. Ya alhamdulillahnya warga sini banyak yang sayang sama saya gitu. Iya. Walaupun dia nge-hide Mbak gitu, disembunyikan nge-hide mungkin Mbak Esti, tapi saya mah dapat aja Mbak. Di desa semuanya itu nggak pada suka sama dia, saya baru tahu. Adiknya Bu Neneng kan, kata saya sama nggak pakai kenal. kerudung. Oh, kenapa emang? Nggak tahu. Oh. Saya nggak nanya, orang nggak tahu Ra. Lah dia nggak tahu keluarga Bu Neneng, tapi waktu di YouTube aku seolah-olah dia paling tahu. Gitu. Berarti Kak Novi bergerak di bidang sosial dia. Sosial Pak, saya seluruhnya Atas Pak. nama pribadi, tidak lembaga ya, pribadi. Oh, yayasan Pak, saya ada yayasan. Yayasan apa namanya? Rumah Peduli Kemanusiaan. Rumah Peduli Kemanusiaan. Kebetulan saya ketuanya, jadi saya yang bahasa kasarnya menjemput bola, kayak misalnya ada ODGJ atau orang terlantar, siapapun gitu. Berarti komunikasi antara Mbak Novi sama Ara itu komunikasinya di screenshot, dilempar Dikirim. keluar gitu. Aranya ada? Ada apa? Enggak, di mana? Kayak gini aja, dipanggil aja, nanti kan gini. Ya kita ngobrol. Kita ngobrol aja. Esti mah nggak pernah kontekan sama Ara. Iya, bagaimana juga nanti kan ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan mungkin laporannya kan undang-undang ITE gitu aja kan ya. Iya. Udah diselesaikan skala keluargaan. Kalau kita pada saat ini nanti sudah dipertemukan Mbak Novi sama orangnya, sudah membuat kesepakatan yang bersangkutan mengakui kesalahannya, minta maaf, ya sudah clear itu aja. Nah, problemnya Pak, Iya. kemarin itu udah kita tegur, terus udah ketemu kali, sama orangnya satu kali, udah ketemu, dia udah minta maaf Pak. Bahkan saya penjamin Ara, Pak. Nah, penjaminnya si Teteh ini. Ya. Iya. Mungkin kita panggil sekali lagi ini kan disaksikan, bisa kata Pak RT-nya ada, nanti saya sebagai aparatur pemerintahan, nanti kan saya bisa ngomong, nanti bisa nasihati. Kalau hari ini deal, udah ada kesepakatan, ya udah moga-moga nggak berlanjut. Tetapi kalau sudah dilakukan kesepakatan hari ini, sudah ada ya yang bersangkutan mengakui salah, yang bersangkutan sudah tidak mengulangi lagi, di suatu saat dia mengulangi lagi, berarti bukan wewenang saya, dalam arti sudah di luar kewajiban saya untuk menolong. Betul. Nah, makanya ini saya minta tolong terhadap aparat dia setempat gitu ya, untuk mengetahui bahwa ada warganya seperti ini gitu. Karena kemarin kita melakukan mediasi tanpa adanya aparat, kok kita jadi kayak diinjak-injak gitu. Padahal kita ini kekeluargaan loh. Mau ngejamin gitu Iya. kan, supaya dia nggak mengulangi lagi, Pak. Ara cewek cowok sih? Coba. Cewek Pak. Cewek usia berapa? Berapa ya, Neng? 20. Masih muda Yang gitu. suka Dia juga ada kegiatan di Posyandu, posyandu di desa itu yang Nah, di salon itu. itu kan? salon juga. Agak bini kurus orangnya tinggi. nih. Nah, Anaknya kurus tinggi. itu Kalau usia berapa Ara? Di atas 25. Sama dengan dia. ada. Enggak lah Tuan Esti. Ya Bapak gini aja, kalau orangnya ada disuruh kesini aja, nanti saya ngomongin, nanti kan minimal saya bisa memberikan warning kepada dia lah ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kalau undang-undang ITE menyebarkan sesuatu yang tidak harus disebarkan ke publik kan, bisa katakan nggak bisa, nggak boleh. Aturannya kan ada, makanya betul. nanti di warning itu, makanya seperti itu. Kalau ada orangnya disuruh kesini aja nggak apa-apa Bu. Kalau Saya telepon ya. telepon aja sini. Ada Pak Renggo di BPD gitu aja. kita sudah melakukan somasi 1 juga ya Pak sama Iya. kuasa hukum Udah, saya gitu. Nah makanya saya mikir kok ini nggak selesai gitu loh Pak, karena jujur kalau misalnya kita mikirin ini saya juga banyak yang saya harus urus gitu Benar, Pak. benar, iya. Tapi kan di satu sisi ini kita nggak bisa kita diamin Pak, kalau kayak gini nanti akan menjamur gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin akan jadi penilaian aparat setempat juga Ya, gitu. atas ya bukannya apa ya Pak, Iya. itu kan dia adalah contoh ya. Katanya dia membantu ODGJ ya Pak untuk mendata ODGJ. Nah. Katanya seperti itu. Ya masa kalau emang dia membantu aparat atau puskesmas, masa perilakunya seperti itu gitu loh Pak. Kan itu nggak baik dong, bukan menjadi contoh yang baik maksudnya. Kemarin
pas kita mau bilang kita mau laporin ya Mbak gitu, tadinya kita mau langsung laporin Pak, tapi ternyata kata pengacara saya somasi aja dulu gitu. Terus dia nantangin, ya udah laporin aja. Ada kalimat itu ada. Ada kalimat itu yang membuat kita membuat somasi itu Pak. Itu. Sebetulnya gitu. kita masih mau tabayun. Udahlah tabayun gitu. Tapi ada tantangan seperti itu, jadi kita membuat somasi ke pengacara kita. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita mikir loh kok ini beneran nih nantangin gitu Pak. Jadi menurut dia kalau tidak menyebut nama itu tidak ada Pidananya. Padahal sama saja. Sama aja. Udah mau Mbak dia? Iya, saya udah arah ke sini. Sama suaminya ya? Kalau suaminya tinggal dijemput di sini aja. Oh, suaminya kerja? Dia kelas, suaminya punya bengkel kelas. Dia Oh, ngajar di desa. ngajar apa sih Mbak? Senam? Enggak, dia jadi coach Coach apa Salon sih? ya. salon. Oh gitu, coach salon. Udah ya, gimana? Nah ini kakaknya. Maaf ya agak jadi nunggu teh. Habis beli besi soalnya tadi. Sini. Di mana nih? Di sini aja kali enak ya. Sok. Di sini ya. Sok. Bentar. Sok. Bentar. Ya. Udah. Sini Ra. Beres itu ya. Nah itu. PRT mau dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini yang saya hormatin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini ya, yang satu persatu tidak saya sebutkan namanya. Semoga kita semuanya diberikan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Hari ini saya ditelepon Pak Kohar, waktu ini ada di desa juga nih kan ya. Ternyata mungkin ada sesuatu yang perlu diklarifikasikan, juga dicarikan kesepakatan sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Dan kedua, saya tidak bisa menyalahkan si A salah, si B salah. Kalau menyatakan yang salah, ini salah, orang nanti punya argumen masing-masing ya. Tetapi nanti kita coba terbuka di dalam kita memberikan pandangan, jawaban, sehingga nanti ada titik temu yang akan kita sepakatin, sehingga di hari-hari yang akan datang nanti tidak ada sesuatu hal yang memang menjadi permasalahan hukum gitu kan ya. Mungkin saya minta pandangan dulu teh Novi ceritakan dulunya, baru itu nanti teh Sarah gitu kan ya. Kira-kira teh Novi. Oke, kalau saya pribadi sebenarnya saya udah nggak ada masalah ya Pak ya sama Mbak tersebut, karena kemarin itu sudah adanya klarifikasi permintaan maaf bahwa dia berjanji dia berjanji di depan kamera tidak akan membuat status lagi setelah pulang dari sini. Padahal saya udah terima, udah ikhlas mau dihina-hina sama dia, di-share lah chatnya. Kalau saya di-chat, ngechat bahasa dengan baik Pak. Ya maaf ya Pak, saya bukan orang tidak berpendidikan. Ketika saya mengechat seseorang pun saya tahu harus seperti apa. Saya hanya berbicara tentang kenapa tidak izin sama saya yang merawat Bu Neneng. Udah lebih dari 5 bulan saya merawat Bu Neneng. 7 bulan malah 6 sampai 7 bulan gitu. Saya yang ngebantu Bu Neneng, biaya rumah sakit jiwa, semuanya saya terpenuhi. Tanpa ada bantuan dari pemerintah atau siapapun Pak. Dan saya nggak mau ngerepotin orang gitu. Kalau emang Mbak Ara yang notabene katanya sudah berkontribusi terhadap Bu Neneng, ya saya ucapin terima kasih ya. Tapi kalau emang ada yang mau diganti, saya udah tawarin uang. Berapa yang harus saya ganti? Berapa? Mau nominal berapa? Yang katanya dia sudah berjasa dalam hidup Bu Neneng. Katanya seperti itu. Akhirnya dia sempat ada melakukan kata-kata yang jujur sakit hati banget, yang dia nggak kenal anak asuh saya. Saya berjuang sendiri pakai kaki dan tangan saya untuk merawat anak-anak saya, Pak. Anak orang terlantar, bukan anak kandung saya. Saya sayangin, saya biayain semuanya. Dan dia bilang dengan mudahnya, pantes aja anak asuhnya diambil. Emang kamu udah ngasih apa? Beras seperak aja yang kamu nggak pernah ngasih? Kenal juga enggak? Saya udah maafin Mbak, oke, udah selesai. Mau dia kata-kata apa kek, mau ngatain apa, dia nge-share di daerah Kerawang sini ya Pak.
di WhatsApp story atau media sosial saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya menemukan screenshotnya ada semua. Saya nggak mau tadinya lapor-lapor. Saya cuma mikir kalau emang ini dia benar-benar nggak ada penyesalan, ya udah saya akan bikin UIT pencemaran nama baik. Saya nggak main-main Pak, gitu. Jangan disangka saya orang bodoh. Kenapa saya kuliah hukum? Karena saya ngurus-ngurus kayak gini saya udah katam, gitu. Akhirnya saya ketemu sama dia melakukan permintaan maaf. Saya berjanji, sumpah demi Allah teh saya nggak akan ngelakuin lagi nih, jaminannya Mbak Neng. Iya saya jaminannya sebagai kakak angkatnya katanya gitu. Saya sih nggak percaya sama dia ya, karena saya udah baca karakter orang. Jadi saya tahu dia nggak akan bisa dipegang lah. Akhirnya saya pegang lah Mbak ini. Saya ngeliat Mbaknya orang baik. Dia bilang saya kenal sama Mbak Ara apa segala macam. Ya udah akhirnya udah dia melakukan permintaan maaf. Setelah video YouTube saya tayang, dia nyebut lagi lah di WhatsApp-nya. Mungkin di hide nih mbak-mbak ini ya orang-orang, tapi saya dapat aja Pak. Wallahu alam saya bisa dapat. Gitu, banyak yang sayang sama saya karena mungkin mereka tahu saya niat baik gitu. Dia nyebutlah konten-konten YouTube. Ya, walaupun tidak menyebut nama Pratiwi Novianti, tapi kependudukan orang Pak itu bisa kena. Yang ngontenin dia siapa? Soal YouTube siapa? Itu kan cuma saya. Kecuali dia diangkat YouTuber lain, itu beda cerita. Ada pilihannya gitu. Tapi kalau ini cuma saya, dia ngomong di story itu tentang konten dan YouTube, itu tujuannya saya dong Pak. Malu-maluin lagi. Yang notabene udah clear sebenarnya. Iya. Sok-sok playing victim aneh gitu loh Mbak. Saya udah maafin, kok Mbak jadi playing victim? Maunya apa? Terus saya ngomong, ya udah maunya apa Mbak? Mau saya laporin. Terus sebelum adanya somasi Pak, tadinya saya konsultasi dulu sama pengacara saya. Dia nantangin, laporin aja. Dia ngomong, saya nggak takut. Dia bilang punya saudara pengacara di Bengkulu. Saya buktiin, saya nggak takut sama siapapun kalau saya benar. Siapapun. Karena saya udah cukup sabar selama ini. Saya nggak pernah ya Mas, ngerendahin SDM orang rendah. Ini enggak, semua sama. Makanya saya bantu orang-orang di jalan supaya apa? Dapat hak asasi manusia yang sama. Tapi kalau kayak gini caranya saya nggak suka. Udah dibaikin ngegigit, ditawarin duit nggak mau. Bener nggak saksinya? Jangan sampai saya dibilang fitnah. Saya nawarin uang, mau berapa juta? Ayo, bilang aja. Tapi selesai nih masalah. Jangan ada diangkat-angkat lagi. Gitu. Kok ini nggak kapok-kapok? Saya udah marah loh Mbak, capek ngurusin kayak gini, tapi Mbak cemarin nama baik saya. Saya bangun Mbak dari zaman 3,5 tahun yang lalu, saya pramugari dulunya. Saya jadi konten kreator sosial, saya mau nggak memperkaya diri Mbak. Apa yang saya perkaya diri? Baju aja begini. Niat nolongin orang, saya nggak sombong, kayak saya udah berjasa dalam hidup Bu Neneng apa? Enggak. Kalau saya mau cari duit, Bu Neneng saya masukin ke TV Mbak. Banyak yang manggil dia. Terus apa Mas? Saya mana mau perkara duit kayak gitu doang, ngapain? Yang penting Bu Neneng sehat, kejiwaannya terjaga, keluarganya menyerahkan saya, percaya, alhamdulillah gitu. Nggak ada urusan sama Mbak saudara bukan, temen Bu Neneng juga bukan gitu. Kok bingung saya berjasa atas apa gitu loh Mbak Ara. Oke, mungkin kurang lebihnya Mbak Novi gitu ya. Iya Pak. Karena gini, Mbak Ara, coba Mbak Ara kasih pandangannya, biar nanti kita carikan solusi apa yang dikatakan Mbak Novi itu. Sini Mbak, saya mau lihat Mbak. Sini aja nggak apa-apa, kita dari tengah-tengah aja nggak apa-apa sini. Ini yang kemarin nantang ini. Kita coba kasih ini kan. Saya minta maaf. Nggak ada minta maaf, jelasin dulu. Iya.
jelasin yang aku bikin status. Tadi kan yang bikin status itu kan ada pertanyaan. Tanya kok dikontenin kak, katanya gitu. Terus aku menjawab, ya udah kak, ya udah biarin. Terus kan aku emang menjawab, kakak sendiri kan punya sukanya ya gimana orang berduit gitu kan tadinya mah kan. Terus dia ngejawab lagi kan, dia bilang kalau tahu di konten ini lo nggak usah minta maaf, kan itu dari dia kan, bukan dari sayanya. Nah tadinya bikin status kayak gitu bukan, nggak ada niatan buat nyari masalah sama Kak Novi lagi atau nyari ribut sama Kak Novi lagi. Emang saya kan udah ngerasa saya salah, emang saya salah udah bawa-bawa anak angkatnya Kak Novi, makanya saya minta maaf, berani di videoin sama Kak Novi, minta klarifikasi sama Kak Novi. Udah itu tadinya nggak ada niatan mau buat masalah lagi sama Kak Novi. Kok beda cerita ya Mbak ya? Kemarin yang nantangin siapa Mbak? Gimana? Kemarin yang nantangin siapa? Ara. Pernah nggak ngeluarin statement nantangin ini nggak pernah gitu nantangin Mbak Novi, udah mau dilaporin aja gitu terus. Dia ngomong nggak takut dilaporin polisi gitu kan. Terus ngapain sih Mbak, alay banget status-status di share-share ke orang. DM saya aja di share-share ke orang. Ada nggak saya ngata-ngatain Mbak bahasa kasar? Tidak ada. Saya cuma emang bilang, Mbak kenapa pansos? Bener dong, saya tanya, Mbak kenapa pansos? Buat saya ya, kata-kata pansos itu bukan hal yang kasar. Tapi realnya emang seperti itu. Mau masuk TV, mau terkenal, di share-share di Facebook. Guys, jangan lupa nonton Insert ya, saya lagi diwawancara gini-gini. Aduh, saya aja nggak ngapain. Kok nggak ada niat nantangin kak, demi Allah. Ya Mbak, kok beda lagi ngomongnya? Kok niat nantanginnya di status atau di WA atau di chat? Ya mungkin bisa saya tambahkan ya Pak ya. Boleh. Ya nggak apa-apa, biar lebih clear. Biar clear gitu ya. Pertama kan dia melakukan apa ya, pencemaran baik melewat media sosial. Ya kita kan ada bernegosiasi ke Mbak Ara juga. Betul. Soalnya Teh Novi udah merasakan kerugian imaterial Pak. Seperti itu. Apakah kita bersalah juga kalau misalkan kita dibuatkan edukasi bahwa ini sebuah pembelajaran ke Mbak Ara? Seperti itu. Makanya kita naikin lagi seperti itu. Kalau misalkan oke, kita nggak naikin, Mbak Ara bisa bayar kerugian imaterial dengan Teh Novi. Tahu nggak mau serahin material? Ya kerugian pribadinya Teh Novi, pikirannya Teh Novi, seperti itu bisa tidak? Psikisnya, fisiknya. Betul, psikisnya apa seperti itu. Makanya kita naikin kontennya seperti itu. Ini ada bahasa katanya, ya kalau emang mau dikontenin, mending lu nggak usah minta maaf. Ya udah, mendingan yang nggak usah minta maaf. Kita nanti berdalil aja nanti di polisian gitu. Nggak ada itikat baik. Itu yang balasan dari dianya. Iya, itu kan ada saran. Ini kalau misalkan saran ini masuk ke Mbak Ara, ya kita berdalil aja gitu Mbak. Kalau misalkan kita Mbaknya pertamanya mainnya di media sosial, ya kita mainin di media sosial. Kalau misalkan Mbak nggak mau, Mbak bisa membayar kerugian imaterialnya Teh Novi nggak, psikisnya Teh Novi nggak, kepribadiannya Teh Novi nggak. Kalau bisa kita cek doang Mbak. Gak masalah juga, uang receh juga gitu loh. Bahasa kasarnya saya sampai kesel soalnya, saya capek soalnya kayak gini-gini Mbak. Satu anak asuh saya, ada nggak kenal? Tahu nggak perjuangan saya ngambil di jalan? Dari itu ODGJ Bunting, sampai lahir di rumah sakit saya temenin Mbak, saya biayain semuanya. Kok seolah-olah Mbak kayak pantas saja diambil anak asuhnya? Jahat banget Mbak, Mbak punya anak loh. Astagfirullahaladzim. Saya emang belum nikah Mbak, saya belum punya anak, tapi saya sayang banget sama anak saya. Saya nggak ada duit aja, bahasa kasarnya saya bela-belain Mbak untuk anak asuh saya. Bisa terjamin hidupnya 15 anak loh Mbak. Kalau Mbak bisa jadi saya, wah saya ancungin jempol Mbak, beneran. Mbak nolong Bu Neneng satu aja, Mbak udah, saya berjasa dengan Bu Neneng. Saya udah bantu Bu Neneng, saya udah ini Bu Neneng. Saya dengar kok Mbak dari warga-warga sekitar Mbak ngomong kayak gitu.
heboh banget gitu, udah bantu Bu Neneng, udah kayak berjasa seperti apa gitu. Bingung saya Mbak, beneran bingung. Orang sini banyak loh Mbak yang tahu nomor saya, nomor admin. Karena kan banyak yang minta tolong ODGJ di daerah sini. Dikirim ke DMIG ada, ngetek-ngetek saya. Itu kan membuang waktu ya, harus klarifikasi lagi, mengganggu pikir-pikirnya Teh Nopi yang harusnya bantu fokus ke yang lain, ini ke sini lagi. Itulah bentuk kerugian, Mbak. Bukan berarti bentuk kerugian tuh kita menyebutkan nama itu pencemaran nama baik. Hati-hati, pencemaran nama baik itu lisan juga, Mbak. Ketika nanti Mbak maki-maki orang lain, ada saksi yang lain, Mbak bisa dapat juga, Mbak. Makanya mempergunakan media sosial ketika kita belum sanggup untuk menguasai undang-undang, dengan diam. Gak usah, beneran. Gak usah nyenggol-nyenggol orang lain gitu, Pak. Kayaknya Mbak belum siap secara mental. DM aja, DM saya aja di share ke orang-orang. Screenshot kirim, emang udah seizin saya? Emang ke pihak ketiga yang menerima boleh? Itu kan percakapan di antara dua sisi, Mbak. Kalau ada yang ketiga, itu bisa kena. Cara ngomong Teh Lina bisa ngelacak komentar orang itu apa, Ra? Teh Lina itu kan bukan ngelacak, Teh Lina itu cuma ngasih tahu, Ra, ini ada tetangga lu yang tahu sifat lu begini-begini. Ara ngomong ke orang-orang katanya Teh Lina bisa ngelacak itu orang. Ngomong ke siapa-siapa? Enggak, lu di sekolah ngomong, Ra. Terus saksinya banyak semuanya. Jadi gini Teh Lina di situ kesel, Ra. Dia ngomong gini, ini ketahuan Teh yang ngelacak tuh siapa, udah ketahuan sama Teh Lina. Makanya kataku hebat banget Teh Lina bisa ngelacak. Teh Lina itu nggak tahu apa-apa, Ra. Kan ngapain Ara mesti ngomong ke orang Teh Lina bisa ngelacak komentar orang di YouTube-nya Teh Nopi. Emang Teh Lina sepinter apa, Ra? Maaf ini mah.